Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawmus sabt syahrul thani min Rajab 1443 yang bertepatan dengan 5 dari bulan Maret 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Pembahasan kitab Al-Bukhari masih membahas tentang permasalahan membahas tentang permasalahan ucapan Allah wa kana Allahu sami'an basira. Maka Allah itu Jalla wa ala Maha mendengar dan Maha melihat. Maka telah kita lalui hadis dari Abi Musa al-Ash'ari, dan ini yang akan ditasmi oleh ikhwah, bahwa disebutkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safar fa kunna idza alauna kabbarna faqala irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba tad'una sami'an basira qariba. Bahwa di saat Abu Musa al-Ash'ari berjalan bersama Nabi di dalam safar dan para sahabatnya, jika mereka berjalan menaiki bukit yang tinggi, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jika mereka berjalan menyusuri lembah, maka mereka turun bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Maka ini adalah sunnah bagi kita yang safar menggunakan apa saja, baik menggunakan motor atau mobil atau berjalan. Di saat jalan naik, kabarna. Wa idza nazalna sabbahna. Bertakbir dan bertasbih semuanya adalah sunnah. Dan yang menjadi poin pendalilan di saat disunahkan untuk bertakbir dan bertasbih, maka para sahabat meninggikan suaranya masing-masing. Di saat mereka naik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak-teriak. Di saat mereka turun, Subhanallah, Subhanallah. Maka Nabi di sini memperingati, dan ini poin pendalilannya. Disebutkan irba'u ala anfusikum, maka pelan-pelanlah. Di saat kamu bertasbih dan bertakbir, pelan-pelan hanya didengar oleh diri-diri kalian. Kenapa? Dikarenakan kalian la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang jauh. Tad'una sami'an basira qariba. Tetapi kalian berdoa kepada Allah yang mempunyai pendengaran, maha melihat, maha mendengar, dan sangat dekat. Maka ini poin pendalilan yang akan ditasmi oleh ikhwah. Dan kita masuk kepada lafaz hadis yang setelahnya yang berhubungan dengan sifat mendengar dan melihat. Sudah hafal semuanya? Sahih Al-Bukhari. Tasmiknya nanti setelah faidah atau sekarang? Nanti hilang semua hafalannya. Mau sekarang tasmiknya? Fadhal. Cepat. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي
يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Sebelum kita jelaskan hadis ini, pernah kita lewati hadis ini di mana? Di Umdatil Ahkam. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Maka sekarang kita masuk kepada sanad terlebih dahulu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dari gurunya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Yahya bin Sulaiman. Siapa Yahya ibnu Sulaiman? Dia adalah Yahya bin Sulaiman ibnu Yahya ibnu Sa'id ibnu Muslim Al-Ju'fi, yang asalnya Al-Ju'fi adalah dari Kufah, Al-Kufi, lakin sakinu Misr. Di akhir hayatnya dia tinggal di Mesir. Maka rawi ini barakallahu fikum dari segi al-jarh wa ta'dil terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Di antara ulama ada yang mensikohkan seperti Ad-Daruqutni, dan di antara mereka ada yang mendhaifkan seperti Abu Hatim mengatakan syekh, ataupun An-Nasa'i yang mendhaifkan mengatakan laisa bithiqah. Adapun Abu Hatim mengambil tengah-tengah, maka dia adalah syekh, dan oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dia saduq yukhti. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang derajatnya saduq hasanul hadis. Maka ini adalah guru Imam Al-Bukhari, Yahya ibnu Sulaiman Al-Kufi dari Kufah, namun dia tinggal di Misr. Bisa dijadikan nazil Misr. Dia tinggal di Yaman. Jadi di Mesir. Berarti bisa dijadikan dia min ashabi Misr, bisa. Kemudian haddatsani Ibnu Wahbin. Siapa Ibnu Wahab? Maka dia adalah alim ulama dari Mesir. Abdullah Ibnu Wahab Al-Qurashi maulahum Abu Muhammad Al-Misri. Maka Abdullah Ibnu Wahab ma'ruf di kalangan para ulama dari segi keilmuan dan dari segi hadis. Maka dia al-faqih, dan derajatnya siqatun sabtun hafidhun, dari tabaqah yang ke-9. Dan makna tabaqah yang ke-9 barakallahu fikum adalah tabaqah as-sughra dari itba' at-tabi'in. Maka Abdullah ibnu Wahab di zamannya seperti Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Yazid ibnu Harun, Imam Asy-Syafi'i, Abi Daud At-Tayalisi, Abdur Razak As-San'ani, yang semuanya adalah tabaqah yang sama dari tabaqah as-sughra dari itba' at-tabi'in. Maka itba' at-tabi'in berkelas-kelas. Dari kurun yang terakhir yang mufaddalah itu berkelas-kelas. Maka dari penghujung mereka adalah di tabaqah yang ke-9 di sini. Kemudian berkata Abdullah ibnu Wahab al-Misri,
meriwayatkan dari Amr, dan dia adalah Amr ibnul Harith ibnu Ya'qub Al-Ansari, asalnya dari Ansar, kemudian tinggal di Misr menjadi Al-Misri, wa huwa madanil asl, dan asalnya dari Madinah. Maka banyak para sahabat setelah dibukakan oleh Allah yadkhuluna ilal Islam afwajan, masuk kepada agama Islam dari berbagai suku, berbagai negeri, maka masuklah kepada negeri-negeri Afrika. Maka Mesir masuk kepada Islam, dan yang seterusnya dari negeri-negeri Afrika, dari Sudan, dari Somal, dari Ethiopia yang dinamakan dengan Al-Habasyah pada zaman Nabi, yang sekarang Ethiopia, maka mulai masuk dakwah kepada Afrika. Maka oleh sebab itu para sahabat yang tadinya dari Al-Ansar ataupun dari yang lainnya tinggal di negeri-negeri yang baru masuk kepada Islam ini. Maka para tabi'in, itba'ut tabi'in pun tersebar. Yang tadinya dari Ansar, karena kakeknya dulu sahabi ataupun tabi'i, bapaknya tinggal di Mesir, maka mereka dari Madinah ke Mesir. Di antaranya Amr ibnul Harith ibnu Ya'qub, asalnya dari Ansar, dari Madinah, namun tinggal di Mesir. Adapun Amr ibnul Harith ibnu Ya'qub, maka dia ada di tabaqah yang ke-7, ke-6 seperti itu. Dan dia telah ditautsik oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in mentausiknya, dan juga Abu Zur'ah, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian haddatsana Yazid, maka Yazid di sini Yazid ibnu Abi Habib, dan dia juga Al-Misri. Dan dia telah ditautsik oleh para ulama, di antaranya Ibnu Sa'ad, maka dikatakan dia tabi'i yang thiqah, dan dia di tabaqah yang ke-5. Kemudian di sanad disebutkan dari Abul Khair, maka Abul Khair masyhur dengan kunyahnya, dia adalah Marthad ibnu Abdillah. Marthad ibnu Abdillah. Kenapa enggak ditulis? Siapa Abul Khair? Kan ada matanya antum. Ditaklik di matanya Abul Khair siapa? Nanti akan saya tanya. Abul Khair di sini adalah Marthad ibnu Abdillah. Bersyukur harusnya kalian. Di pondok-pondok lain mungkin tidak belajar sanad-sanad seperti ini, kecuali di Yaman zaman kami Syekh Mukbil. Maka bersyukur kalian di sini belajar bersama kami, mempelajari sanad Sahih Al-Bukhari. Kebanyakan guru-guru, mungkin ustadz-ustadz mengajar hanya membaca sanad saja, atau ada juga yang memotong sanad langsung kepada sahabi. Maka bersyukurlah kalian. Jangan kalian duduk di sini bengong, melompong, kemudian ada nyamuk, hap, lalu ditangkap. Seperti kalian di sini. Nggak pernah kalian dulu di Pekanbaru menulis faidah-faidah? Nggak diajari. Di sini menulis fawaid. Khuyidal ilma bi kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan-tulisan kalian. Maka Abul Khair siapa namanya? Marthad ibnu Abdillah Al-Misri, dari Mesir juga. Adapun dia dalam keadaan siqatun faqih, dan dia di tabaqah yang as-salisah, dari termasuk pertengahan dari para tabi'in.